Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanaman obat. Nah, pengobatan tradisional ini tentu tidak jauh dengan penggunaan tanaman-tanaman obat. Hal ini dilakukan karena untuk menunjang kesehatan. Nah, pemilihan tanaman-tanaman obat ini tidak lain karena tanaman tradisional ini atau pengobatan tradisional ini tidak memiliki efek samping bagi tubuh. Nah, pengobatan tradisional ini sudah dilakukan sejak dulu dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Nah, bahan-bahan pengobatan tradisional ini kan terdapat di seluruh pelosok tanah air. Bahan-bahan obat ini sebagian besar berupa tumbuhan. Nah, tumbuhan obat tradisional itu biasanya bisa ditanam di mana saja, bisa di dalam bak, dalam pot, di halaman rumah, di kebun maupun di ladang. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan beberapa tanaman obat. Nah, berikut tanaman obat yang dapat ditanam di pekarangan rumah. Yang pertama merupakan sirih. Nah, sirih atau yang bahasa latinnya Piper beetle merupakan familia dari Piperaceae. Nah, tanaman ini termasuk jenis tumbuhan yang merambat dan bersandar pada batang pohon lain. Nah, daun sirih ini mengandung ragam senyawa kimia yang diperlukan untuk ramuan obat tradisional. Sirih ini bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, misalnya untuk mengobati sakit jantung, alergi, dan juga mimisan. Untuk mengobati sakit jantung, caranya bisa dengan sediakan 3 lembar daun sirih, kemudian 7 pasang biji kemukus, 3 siung bawang merah, dan 1 sendok jintan putih. Cara membuatnya, semua bahan tersebut ditumbuk sampai halus, ditambah 5 sendok air panas. Dibiarkan beberapa menit, kemudian diperas dan disaring. Cara menggunakannya diminum 2 kali dalam sehari dan dilakukan secara teratur. Kemudian yang kedua, untuk mengobati alergi atau juga biduran, bahannya 6 lembar daun sirih, 1 potong jahe kuning, dan 1,5 sendok minyak kayu putih. Caranya, sebuah bahan sama ditumbuk sampai halus, kemudian dioleskan atau digosokkan pada bagian-bagian yang gatal. Nah, untuk menghentikan pendarahan pada mimisan, ini lebih mudah lagi. Caranya dengan menggunakan 1 lembar daun sirih, kemudian digulung-gulung sampai mengeluarkan minyak, kemudian disumbatkan pada hidung yang berdarah atau mimisan. Itu tentang daun sirih. Kemudian yang kedua, kencur. Kencur mempunyai daging buah paling lunak dan tidak berserat. Dalam bahasa Jawa biasa dipanggil kencur. Kalau di bahasa Sunda itu biasanya cikur ya. Kemudian daging buah kencur berwarna putih dan luarnya berwarna coklat. Jumlah helai daunnya biasanya tidak lebih dari 2-3 lembar saja dengan susunan saling berhadapan. Kencur dapat ditanam di dalam pot, di kebun, ataupun di ladang yang cukup mendapatkan sinar matahari, tidak terlalu basah, dan juga di tempat terbuka. Setiap rimpang kencur mengandung pati, mineral, dan minyak astiri berupa sineol, asam metilkanil, asam sinamat, etil ester, borneol, dan lain-lain. Nah, kencur dapat digunakan untuk mengobati penyakit misalnya masuk angin, sakit kepala, dan juga terkilir atau keseleo. Untuk mengobati masuk angin, sediakan 1 rimpang kencur sebesar ibu jari dan garam secukupnya. Kencur dikuliti sampai bersih dan dimakan dengan garam secukupnya. Setelah itu, minum 1 gelas air putih untuk meredakannya. Pengobatan ini dapat dilakukan sehari 2 kali sampai masuk anginnya reda. Kemudian adapun untuk mengobati sakit kepala, sediakan 2-3 lembar daun kencur, lalu kencur ditumbuk sampai halus dan dioleskan pada dahi. Kencur juga bisa digunakan untuk mengobati keseleo. Nah, caranya siapkan 1 rimpang kencur dan beras yang sudah direndam air. Kemudian
kencur dan juga beras tadi dilumatkan dengan air secukupnya. Kemudian dioleskan atau digosokkan pada bagian yang keseleo, seperti bedak dingin gitu ya. Kemudian yang ketiga ada jeruk nipis. Jeruk nipis merupakan jenis tambahan tanaman perdu yang biasanya banyak memiliki dahan dan juga ranting. Permukaan kulit batangnya berwarna tua dan kusam. Tanaman jeruk nipis biasanya pada umur 2,5 tahun sudah mulai berbuah. Bunganya berukuran kecil-kecil berwarna putih dan buahnya lebat, serta berwarna hijau atau kekuning-kuningan. Tanaman jeruk pada umumnya menyukai tempat-tempat mudah memperoleh sinar matahari langsung. Nah, jika kamu memakan buah jeruk nipis yang sudah tua, biasanya rasanya masam. Mengapa demikian? Karena jeruk nipis ini bukan untuk dikonsumsi seperti halnya buah-buah yang lainnya, tetapi lebih banyak digunakan untuk penyedap masakan atau sebagai obat. Banyak sekali kandungan dalam jeruk nipis ini, seperti vitamin C, kalsium, fosfor, hidrat arang, vitamin B1, zat besi, lemak, kalori, protein, dan juga air. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, buah jeruk nipis ini sering dimanfaatkan untuk obat, misalnya digunakan untuk obat sakit panas dan juga batuk-batuk. Untuk mengobati batuk-batuk, sediakan 1 buah jeruk nipis, kemudian 1,5 sendok kecap manis, kemudian juga garam secukupnya. Lalu jeruk nipis diperas untuk diambil airnya. Setelah itu airnya dapat diminum secara teratur 1 kali sehari sampai sembuh. Untuk mengobati panas, sediakan 1 buah jeruk nipis, kemudian setengah sendok minyak kelapa, 1 sendok minyak kayu putih, serta 2-3 siung bawang merah yang telah dihaluskan. Jeruk nipis diperas untuk diambil airnya, kemudian dicampur dengan bahan yang lainnya sampai merata. Penggunaannya dapat dilakukan dengan cara dikompres atau digosokkan pada bagian dada dan juga punggung. Nah, itu untuk jeruk nipis. Dan yang terakhir untuk kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang brotowali. Nah, mungkin banyak dari kalian yang belum kenal dengan brotowali ini nih. Brotowali atau bahasa latinnya Tinospora crispal biasanya tumbuh di hutan, ladang ataupun ditanam di halaman rumah dekat pagar, karena tanaman brotowali ini menyukai tempat-tempat yang panas dan juga termasuk tanaman perdu. Tinggi batangnya sampai 2,5 meter. Batang tumbuhan brotowali sebesar jari kelingking. Kemudian batangnya berbintil-bintil atau bertitik-titik rapat. Dan biasanya batangnya ini berasa pahit. Nah, akar brotowali mengandung alkaloid berberin dan koloid. Tumbuhan ini dapat digunakan untuk mengobati penyakit rematik dan juga demam. Nah, untuk mengobati rematik, sediakan 1 jari batang brotowali, dicuci dan dipotong-potong seperlunya. Kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai menjadi 1,5 gelas. Jadi asalnya 3 gelas air jadi 1,5 gelas, jadi setengahnya. Setelah dingin disaring dan ditambah madu secukupnya. Kemudian diminum air rebusan tersebut sehari 3 kali, isinya setengah gelas saja. Itu untuk mengobati rematik. Kemudian yang kedua, untuk mengobati demam, sediakan 2 jari batang brotowali, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai menjadi 1 gelas. Setelah dingin, diminum dengan madu secukupnya. Minumlah air tersebut 2 kali sehari dengan takaran setengah gelas juga. Nah, itu dia beberapa dulu tanaman-tanaman obat yang telah Bapak jelaskan. Ada sirih, kemudian kencur, jeruk nipis, dan juga brotowali. Untuk tugas kali ini, silakan kalian tuliskan salah satu saja, mau kencur, mau brotowali, mau jeruk nipis, ataupun mau daun sirih, manfaat dan juga cara penggunaannya secara terstruktur atau tersusun rapi dengan dituliskan tahap ke-1, tahap ke-2, tahap ke-3, dan seterusnya, menggunakan bahan dan alat yang digunakan. Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran selanjutnya Bapak tetap akan masih
akan menjelaskan beberapa tanaman obat yang lainnya. Untuk itu, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.